Alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk bisa menunaikan ibadah puasa pada hari kedua ini. Teriring doa semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan ibadah puasa. Buktinya adalah perintah itu bisa kita ketahui pada surah Al-Baqarah 183 yang tadi sudah saya sampaikan ayatnya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian puasa pada bulan Ramadan, sebagaimana kewajiban puasa itu telah juga diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Yang demikian itu dengan berpuasa Ramadan diharapkan kamu bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, pada ayat ini ada 4 hal yang perlu diperhatikan. 1, bahwasanya iman itu menjadi dasar dalam setiap ibadah. Yang kedua, kewajiban apapun termasuk puasa, ini Allah sudah selesai mewajibkannya. Tinggal menuntut bagaimana manusia ini mampu menjalankannya. Yang ketiga, perintah apapun dalam beragama, beribadah, beramal soleh, ini pada dasarnya telah terjadi turun-temurun dari agama-agama sebelumnya, termasuk adalah perintah melakukan puasa. Yang keempat poinnya adalah setiap amal ibadah, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah, maksud, makna dan tujuan yang kembalinya tentunya kepada manusia yang menjalankan itu. Hadirin rahimakumullah, yang pertama poinnya adalah yang diseru melakukan ibadah. Menjalankan puasa Ramadan itu adalah orang yang beriman. Setiap manusia itu tidak lepas dari diutusnya Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi rasul untuk menyeru beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan utama para nabi rasul itu mengenalkan pada manusia untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nabi dan rasul diutus, semuanya mengajarkan bagaimana iman sebagai dasar dalam ibadah. Mengajarkan bagaimana manusia menjadi baik melalui dasar iman. Oleh karenanya yang diseru untuk menjalankan ibadah puasa ini adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut beragama Islam. Karena iman kita kepada Allah, karena iman kita percaya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu itu adalah hanya orang yang beragama Islam. Kalau agama terdahulu ya imannya pada Nabi Musa, iman kepada Allah, Rasulnya yang diakui Nabi Musa, agamanya Yahudi. Yang diseru iman orang terdahulu yang kemudian mengimani pada zamannya Nabi Isa ya namanya agama Nasrani. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, maka syarat wajib daripada ibadah apapun itu hanya diserukan bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam. Yang tidak iman Islam tidak berkewajiban.
Nah, dosanya karena apa yang tidak puasa? Ya satu, karena tidak beragama Islam itu sudah merupakan suatu bentuk kekeliruan ya. Jadi orang hidup itu kan dibagi ada yang iman dan tidak. Yang iman kepada Allah, yang tidak bisa disebut kafir ya. Atau musyrik, orang yang beriman kepada Allah tapi kualitas imannya masih bercampur dengan kesyirikan-kesyirikan, kemusyrikan-kemusyrikan, mempercayai hal-hal lain yang memiliki kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah, ini poin yang pertama. Alhamdulillah iman Islam kita ini iman Islam yang sejak lahir sudah ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sungguh merupakan suatu anugerah yang kita harus perjuangkan di dalam kehidupan kita. Yang harus kita semai, kita pupuk, kita rawat ya. Kita tumbuh kembangkan, terutama pada saat puasa ini merupakan bulan kita untuk meningkatkan iman, bulan kita untuk membuktikan memiliki iman yang bagus, yang mana itu semua tergantung pada diri kita, sejauh mana kita memanfaatkan dan mengisi kegiatan di dalam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin, selanjutnya poinnya adalah bahwasanya ajaran-ajaran di dalam beragama ini sudah selesai diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada kemudian kesempatan untuk menawar terhadap perintah-perintah. Para nabi dan rasul pun ketika perintah-perintah itu diberikan, diperintahkan, itu tidak ada yang kemudian nganyang bahasanya. Ya. Tidak ada yang menawar terhadap perintah Allah, karena perintah itu suatu hal yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sudah sangat mempertimbangkan kemampuan hamba-hamba ini untuk mampu menjalankannya. Jadi tidak perlu dimusyawarahkan, dirapatkan, karena aturan ini datang dari Yang Maha Kuasa, sudah diukur sesuai dengan kemampuan manusia menjalankannya. Kalaulah kemudian ada manusia yang tidak menjalankannya, itu bukan karena mereka tidak mampu, tetapi sebenarnya karena dia tidak mau. Nah ini jadi kita jangan selalu kemudian memiliki rasa menjalankan ibadah ini berat, menjalankan puasa itu berat, ya. Menjalankan sholat itu 5 waktu yang wajib berat. Ya. Karena pada prinsipnya perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala selaku sang pencipta kehidupan, sang pencipta manusia, sudah sangat memahami pada batas mana manusia itu mampu diperintah, pada batas mana manusia itu mampu kemudian disuruh untuk beribadah. Allah menegaskan dalam banyak ayat, di antaranya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak akan kemudian memberikan beban pada manusia yang berupa beban ataupun perintah, kecuali beban ataupun perintah itu pasti manusia mampu menjalankannya, karena sudah disesuaikan dengan ukuran kemampuan manusia. Ma'asyiral hadirin, oleh karena itu sebagai muslim yang baik, perintah-perintah yang sudah diwajibkan itu, maka tugas dan kewajiban kita adalah memperjuangkan diri kita, memperjuangkan kehidupan kita untuk bagaimana kita ini mampu menjalankan tugas-tugas itu. Untuk kemudian bagaimana kita ini berjalan di dalam rel aturan, kewajiban-kewajiban mana yang harus dilakukan, larangan-larangan mana yang harus ditinggalkan, karena semuanya itu merupakan inti daripada jalan kehidupan yang bisa mengantarkan kita kepada yang namanya kesuksesan hidup, kepada yang namanya keselamatan hidup, kepada yang namanya kedamaian dan kebahagiaan hidup itu. Tidak ada hidup yang damai, hidup yang sukses, hidup yang bahagia kecuali dibangun di atas suatu kepatuhan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kalaulah orang mungkin mampu kaya atau bisa kaya dengan memiliki harta benda berlimpah, kecukupan materi, mungkin didukung juga oleh pangkat derajat yang dia miliki. Tapi selama semua itu tidak dibangun di atas suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya merupakan kesenangan yang semu, kesenangan yang sementara. Kesenangan yang sifatnya duniawi bukanlah merupakan kesenangan yang sifatnya hakiki. Karena sesungguhnya hakikat kehidupan itu adalah suatu yang ditunjukkan melalui kepatuhan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita tidak merasa sendiri di dalam menjalankan perintah-perintah, larangan-larangan Allah ini, karena sejak zaman dulu juga sudah begitulah sesungguhnya Allah mengatur kehidupan manusia. Kita tidak merasa sendiri sehingga kita tidak merasa berat untuk menjalankan ibadah ini. Tidak karena kita umat Islam, tetapi umat-umat terdahulu agama apapun yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengajarkan agama, pada hakikatnya inti dan esensi daripada ajarannya adalah sama. Memuat dasar-dasar akidah, memuat dasar-dasar perintah ibadah dan larangan, memuat dasar-dasar akhlakul karimah yang harus diterapkan di dalam kehidupan manusia. 3 fondasi dan keserasian hidup niku ini merupakan inti daripada dasar yang harus dimiliki manusia. Kekuatan akidah, kemudian didukung dan diwujudkan dengan kerajinan dalam kesungguhan dalam beribadah. Kemudian dimunculkan dengan buah yang namanya akhlakul karimah. 3-tiganya ini suatu kesatuan. Satu sebagai dasar akan melahirkan yang lainnya. Iman sebagai dasar akan melahirkan ibadah. Ibadah yang bagus manakala manusia itu ibadahnya benar. Benar menurut ukuran fikih, benar menurut ukuran hakikat, pasti akan membuahkan hasil yang namanya akhlakul karimah. Oleh karena itu di penghujung ayat Al-Baqarah 183, sebagai evaluasi, sebagai koreksi, sebagai alat untuk mengukur sejauh mana tingkat puasa kita, itu mestinya harus bisa diukur pada suatu capaian yang disebut hasil la'allakum tattaqun. Meningkatnya kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya bisa dicapai pada pelaksanaan 1 bulan kita menjalankan puasa. Tetapi setidaknya perkembangan hari demi hari itu mestinya juga sudah harus bisa dinilai. Apakah puasa kita hari ini mampu menambah poin takwa kepada Allah? Apakah puasa kita hari kemarin mampu kita rasakan mendapatkan poin kita bertakwa kepada Allah? Jadi kalau global menunggu 1 bulan itu memang capaian akhir. Tetapi sebenarnya hari demi hari, bahkan waktu demi waktu, detik demi detik, itu bisa kita nilai diri kita sendiri ini. Apakah pada detik ini, hari ini, saat ini, melalui puasa yang dilakukan, mampu meningkatkan kualitas takwa. Nah, oleh karena itu pada tahap seperti itulah sesungguhnya ibadah itu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuat manusia baik, sarananya adalah ibadah. Untuk manusia mau menjalankan ibadah, dasarnya adalah akidah. Oleh karena itu pada kesempatan Ramadan, mari kita melalui semangat di awal, yang kemudian mungkin sukses-suksesnya puasa ini ya 1-2 seminggu pertama ini semangat orang masih bagus. Semangat orang masih sangat kemudian ingin menunjukkan bahwa dia mampu menjalankan puasa. Tetapi bagaimanapun juga kestabilan niat, kestabilan dalam menjalankan itu tidak boleh kendor. Karena sesungguhnya puasa ini perjalanan yang panjang. Puasa ini kalau dilihat hasil adalah yang mampu menilai sesungguhnya diri masing pribadi-pribadi itu. Bagaimana tadi kemudian meningkatkah puasanya dengan terbentuknya takwa atau tidak. Itu sesungguhnya kembalinya kepada diri masing pribadi-pribadi.
Ma'asyiral hadirin, semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah petunjuk kepada kita bersama untuk kita dimudahkan menjalankan ibadah-ibadah apapun yang dibebankan kepada kita, sehingga itu menjadi modal di dalam kehidupan kita yang nanti akan kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa qira'atana du'ana ruku'ana sujudana tahassu'ana tadarru'ana atamim taqsirana wa la tadrib biha wujuhana ya ilal alamin wa ya khairan nasina bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu